Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di video yang terbaru di channel Januar Safari. Di video kali ini masih di seputaran karbon celup atau water transfer printing atau karbon WTP. Untuk barang yang aku garap ini adalah partnya dari Vario 150 new. Untuk barang yang digarap ini adalah bak CVT satu set sama bagian depannya. Barang ini sebelum aku cat atau naik dasar warna hitam ini sudah aku epoksi dulu sebelum ke pengecatan. Untuk epoksi yang aku gunakan warna hitam geng, dan dicat lagi dengan dasaran warna hitam. Jadi geng, ada beberapa pertanyaan yang dulu sudah pernah ditanyakan terus ditanyakan kembali. Apakah media yang sudah berwarna hitam itu bisa langsung dicelup? Jawabannya tidak. Karena untuk proses karbon WTP ini kita harus menggunakan cat dasar yang baru dicat. Karena kalau kita menggunakan cat bawaan yang sudah ada di medianya itu, kalau kita melakukan proses pencelupan itu nggak semuanya nempel dengan baik. Jadi wajib sekali dicat ulang, oke? Kalau misalnya kondisinya itu mengenaskan dan wajib menggunakan epoksi, maka itu harus diepoksi. Dan sebelum ke proses epoksi tidak luput dengan yang namanya proses pengamplasan. Jadi tetap wajib diamplas ya geng, jangan sampai enggak, karena proses pengamplasan itu menentukan daya rekat media cat atau epoksi yang kita timpa di atas media tersebut. Dan untuk proses-proses seperti ini tidak bisa kita lakukan dengan proses singkat geng, apalagi 1 hari jadi. Itu sangat konyol sekali. Kalau ada permintaan yang seperti itu, aku sarankan mending kalian tolak secara halus, karena prosesnya tidak sesuai dengan durasi waktu yang diperlukan. Oke, jadi setelah pengecatan dasar tadi selesai, jadi ini proses seleksi sebelum ke pencelupan. Jadi medianya ini aku periksa dulu apakah ada kotoran-kotoran cat atau kotoran-kotoran yang dari dalam spray atau yang dari luar spray yang ikut nempel saat melakukan penyemprotan, atau ada debu yang menempel di atas media ini. Jadi kalau misalnya itu ada, jadi aku harus melakukan proses pengamplasan dahulu, itu menggunakan amplas grid 800 atau 1000 juga boleh, baru setelah itu ke proses pencelupan. Oke geng, jadi setelah proses pengamplasan tadi, seleksi pengamplasan, jadi ini langsung ke proses pencelupan. Jadi kalau memang ada yang bertanya dulunya, bang, kalau misalnya dia ada yang kotor setelah pengecatan terus kering diamplas baru dicelup bisa nggak? Itu aku jawab bisa. Oke geng, jadi ini sudah mulai ke proses pencelupan. Kalian bisa tiru aja celupannya itu masuknya dari mana. Itu ada tujuannya kenapa aku masukkan barang itu dari situ. Karena barang itu kalau dipasang di motornya itu yang pertama kali terlihat. Maka yang pertama kali terlihat itu akan aku masukkan terlebih dahulu. Karena pada hukumnya karbon WTP ini yang aku pelajari sesuai dengan pengalamanku, yang duluan masuk itu yang rapi, sisanya akan tertarik dan ngumpul di bagian bawah. Maka yang ketarik itu hanya bisa disembunyikan tapi tidak bisa dihilangkan. Jelas? Setelah proses pencelupan tadi dilaksanakan, jadi ini langsung ke proses pembilasan. Jadi aku nggak nunggu jeda 10 atau 15 menit atau seterusnya. Jadi setelah proses pencelupan, terus hasilnya aku kasih lihat ke kalian, terus aku langsung lakukan pembilasan dengan air yang mengalir. Jadi kalian melakukan pembilasan ini kalian siram aja terus sampai lendirnya itu hilang. Biasanya saat kita melakukan proses penyemprotan ini atau pembilasan ini, itu dia akan terlihat seperti berbusa. Hasil semprotannya seperti berbusa, seperti media yang diberi sabun. Dan lakukanlah penyiraman sampai media itu kalian pegang dia kesat. Oke geng, jadi sekarang kita lanjut ke proses pencelupan bak CVT-nya geng. Nah di sini untuk untuk proses pencelupannya itu masih sama seperti yang di awal tadi.
Kalian harus tahu kalau bak CVT-nya ini terpasang, yang mana yang bagian bawah, yang mana yang bagian atas kalau barang itu terpasang di motornya. Nah, kalau kalian sudah mengetahui itu, maka masukkanlah yang di bagian menghadap ke atas terlebih dahulu. Tujuannya sama, untuk menghindari media yang tertarik saat kita melakukan proses pencelupan itu disembunyikan ke bagian bawah. Dan aku ulangin lagi, karena di bagian yang pertama masuk itu akan mendapatkan pola garis atau visual yang rapi. Sisanya yang ketarik itu nongkrong di bawah semua. Contohnya seperti yang di video ini, jadi nggak usah jauh-jauh ngambil contohnya. Kalian lihat aja hasil penempelan motifnya. Nah, ini bagian bawah itu kan agak ketarik sedikit kan. Coba kalian lihat di bagian atasnya, ini cukup lumayan rapi hasil garisnya dan sangat konsisten. Jadi dia rapi di bagian atas tengah. Nah, bagian bawahnya itu agak sedikit ketarik, tapi karena posisinya di bawah, jadi dia nggak ngaruh dengan hasilnya. Dan ini aku langsung melakukan proses penyemprotan atau pembilasan dengan menggunakan air mengalir, agar lendirnya ini bisa hilang. Nah, kita melakukan proses penyemprotan ini sampai nanti itu medianya kalau kita pegang itu bersih dan kesat. Oke geng, saatnya kita masuk ke proses pengekliran. Nah, yang perlu dipastikan setelah kita melakukan pembilasan tadi, usahakan medianya ini kering maksimal dulu, baru setelah itu melakukan proses pengekliran. Karena saat kita melakukan proses pengekliran, apabila masih ada air atau sisa-sisa air yang tidak kering di atas media ini, maka itu akan membuat masalah saat kita melakukan proses pengekliran. Jadi sebelum kita melakukan proses pengeklirannya, dipastikan semuanya kering maksimal dulu tanpa ada air sedikit pun. Untuk clear yang aku gunakan ini brand dari Dana Gloss. Tapi aku ngambil brand Dana Gloss bukan yang X2, bukan yang Flash, bukan yang Uniclear. Jadi aku ambil yang paling atasnya, yaitu SP. Loh, kok pakai Dana Gloss bang? Ya karena clear seperti Siken itu sekarang udah mahal geng. Jadi nggak bisa aku gunain harga lama untuk pakai clear yang seperti itu. Otomatis kastanya aku turunkan untuk finishing, tapi hasil tetap dimaksimalkan. Apakah masih bisa bang gunain clear yang mahal seperti dulu? Bisa. Duduk dulu kita bersila, face to face, berhadapan. Kita kelahi di depan dulu. Kalau kamu mau pakai itu, berapa budgetnya? Lagi pula biasanya kan orang kalau udah bilang Dana Gloss, otaknya udah kemana-mana, clear murahan. Mohon maaf juga, memang aku ambil ini Dana Gloss, tapi yang aku ambil itu levelnya yang paling atas. Kenapa aku ambil versi yang paling atas? Karena ya itu tadi, aku masih mencari sebuah kualitas walaupun harganya ya lumayan murah lah, tapi nggak sampai di bawah 100.000. Di sini harganya macam-macam sih, beda toko beda harga sih jualnya. Ada yang jual 160, ada yang jual 175, bahkan ada yang jual 180. Hampir menyentuh angka 200 juga sih 1 liternya. Untuk perbandingannya itu aku pakai rasio 4:1:1, yaitu 4 clear, 1 hardener dan 1 thinner. Dan daging yang dihasilkan masih wow. Aku rasa ini clear juga nggak jelek kok. Bagus, asli sumpah nggak bohong aku. Jadi kesimpulannya geng, aku tetap masih memakai harga lama, tapi hasil tetap dimaksimalkan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah proses pengekliran di lapisan kedua. Nah, di lapisan pertama tadi itu aku aplikasikan clearnya itu tipis-tipis tapi merata geng. Dan aku aplikasikan langsung mengkilat. Nah, di lapisan kedua ini masih sama geng. Untuk rasionya pun masih sama geng, 4:1:1, yaitu 4 clear, 1 hardener dan 1 thinner. Untuk spray gun yang aku gunakan ini masih spray gun yang kecil-kecil geng. Jadi di sini aku gunakan nozzle yang 0,5. Untuk spray gunnya ini aku gunakan adalah spray gun merek dari Enhil.
Untuk tipenya sendiri itu yang K3 geng. Untuk matanya itu, matanya bukan yang mata dot ya, matanya yang mata, biasanya orang bilang mata kipas. Padahal bentuknya nggak kayak kipas, kok bisa dibilang mata kipas ya, bingung juga aku. Untuk tekanan anginnya itu aku cuma gunakan sekitar 20-25 PSI, jadi sesuai dengan kekentalannya. Tapi untuk yang di video ini aku gunakan sekitar 25 PSI. Untuk tinernya sendiri itu aku gunakan tiner Wanda yang medium. Harganya ya sekitar 70 ribuan kalau di sini geng, 1 liternya. Jadi untuk part-part motor seperti ini yang besar-besarnya cuma seperti bak CVT atau seperti bodi motor, itu paling sering aku menggunakan spray gun tipe K3 seperti ini. Atau kalau Meiji biasanya aku pakai Meiji R3 yang nozzle-nya 0,6. Nah kalau yang ini nozzle-nya 0,5, karena hasil penyemprotannya juga bagus, yang dihasilkan juga lembut, dan clear yang dikeluarkan juga lebih irit. Nah terutama untuk tekanan angin ya geng, kalau kalian melakukan proses pengekliran jangan terlalu deras, karena bukannya mengkilat, yang ada itu hanya buang-buang clear saja geng. Oke geng, seperti biasa pasti kalian nungguin hasilnya, dan hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri. Untuk pemasangan karbon WTP nya ini cukup lumayan bagus, dan garisnya juga lumayan lurus, dan yang melebar pun nggak terlalu kelihatan karena disembunyikan di bawah. Nah ini kalian bisa lihat, ini aku bawa ke tempat yang lebih terang. Di sini kita lihat apakah dia mantul hasilnya. Kalau menurutku sih secara pribadi ini mantul, ini macan tutul. Tapi nggak tahu ya kalau menurut kalian. Kalau memang ini kurang memuaskan ya kalian silahkan komen kurangnya di mana, biar aku bisa introspeksi diri dari semua hasil kerjaanku geng. Dan inilah hasil dari Danagloss SP geng. Cukup lumayan, daya beningnya lumayan berkilau. Bukan lumayan sih, ini oke juga nih. Oke, sumpah nggak bohong aku. Oke geng, sepertinya videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Dukung terus channelku ini geng ya, supaya bisa berkembang sebagaimana mestinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.